Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Dwi Rizky Prananda, beserta 4 rekan saya yaitu Anissa Balkis, Aura Tifani, Rahma Eka Putri, dan Tahani Nurfadilah Jupri akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar pengenaan pajak PPN atau yang bisa disingkat dengan DPP PPN. Dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar pengenaan pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Yang pertama yaitu DPP atau harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP atau barang kena pajak. Tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga jual merupakan DPP untuk penyerahan BKP. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya, ditambah dengan biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan. Termasuk biaya dalam harga jual adalah biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya garansi, biaya bantuan teknik, biaya pemasangan dan instalasi, dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan sampai dengan penyerahan BKP. Apabila BKP selain menerbitkan faktur pajak juga menerbitkan faktur penjualan, potongan harga atau diskon yang tercantum dalam faktur pajak juga harus tercantum sebagai potongan harga atau diskon dalam faktur penjualan. Selanjutnya yaitu penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP atau jasa kena pajak, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan kegiatan pelayanan dalam arti jasa tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan uang asing, maka harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah. DPP PPN selanjutnya yaitu nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN. Apa itu Pabean? Pabean adalah instansi yang mengawasi, memungut, serta mengurus bea masuk dan bea keluar, baik melalui darat, laut, maupun udara. Penentuan nilai impor barang kena pajak itu didasarkan pada Undang-Undang Pabean yang menggunakan dasar pengenaan bea masuk yaitu kos, harga faktur, insurans, biaya asuransi antar daerah Pabean, dan freight yaitu ongkos angkut atau bisa disingkat dengan CIF. Nilai impor itu sendiri mempunyai rumus yaitu CIF plus bea masuk plus pungutan lainnya yang sah. DPP PPN selanjutnya yaitu nilai ekspor. Apa itu nilai ekspor? Nilai ekspor adalah nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk ekspor, yaitu pemberitahuan ekspor barang atau bisa disingkat dengan PEB. Nah, berapapun nilai ekspor yang tercantum dalam PEB tersebut, maka PPN-nya itu tidak dihitung. Kenapa? Karena tarif PPN untuk barang ekspor itu adalah sebesar 0%.
0%. Dengan tarif 0%, maka PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau yang sering kita sebut dengan restitusi PPN dalam rangka ekspor barang kena pajak. Selain nilai ekspor dan impor, ada juga nilai lain yang merupakan nilai berupa uang yang telah ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Berdasarkan PMK nomor 75 PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 121 PMK.03/2015 tentang nilai lain sebagai DPP. Nilai lain ditetapkan sebagai berikut. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP yang merupakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor, pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP yang merupakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran. BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang yang merupakan harga lelang. Penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan sebesar 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Yang terakhir, untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi atau yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam PMK nomor 56 PMK.03/2015 yang merupakan perubahan kedua dari PMK nomor 75 PMK.03/2010. Terdapat transaksi dengan DPP nilai lain yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, yaitu penyerahan jasa pengiriman paket yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket, kemudian penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa penjualan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang tidak didasari oleh perjanjian jasa perantara penjualan yang dilakukan oleh pengusaha jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Dan yang terakhir, penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi. Materi berikutnya adalah mengenai menghitung PPN. Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut. PPN sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Penghitungan PPN dibedakan menjadi dua, yaitu menghitung PPN secara final dan menggunakan kredit pajak masukan. Menghitung PPN secara final artinya tidak diperbolehkan untuk mengkreditkan pajak masukan. Penghitungan seperti ini dilakukan oleh yang pertama, pengusaha jasa pengiriman paket, yang kedua, pengusaha biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata, yang
ketiga pengusaha pabrikan emas, dan yang terakhir pengusaha jasa pengurusan transportasi. Contohnya, PKP Pengiriman Barang Kilat melakukan penyerahan jasa pengiriman paket barang selama Maret 2015 senilai 300 juta rupiah. Dalam bulan yang sama, dilakukan pembelian peralatan kantor senilai 26 juta rupiah dan membayar PPN sebesar 2.600.000 rupiah. Besarnya PPN yang terutang dihitung sebagai berikut. PPN terutang sama dengan tarif kali DPP, sama dengan 10% kali 10% kali 300 juta rupiah, sama dengan 3 juta rupiah. Pajak masukan sebesar 2.600.000 rupiah tidak dapat dikreditkan dari 3 juta rupiah. Penghitungan PPN dengan mekanisme kredit pajak masukan dilakukan dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Selisih pajak keluaran dan pajak masukan ini dinamakan PPN yang kurang atau lebih disetor. PPN yang kurang atau lebih disetor selanjutnya akan diuraikan pada materi berikutnya.